Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai penjelasan sebab akibat. Kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Sultan Yusuf Altaf, NPM 170180, Rizky Arifianto 190002, Christine Chandrawati 190009, Muhammad Zaki Hakiki 190013, Dewi Wahyuningtyah 190036, Alkomah Fatmawati 190038. Dua jenis penjelasan. Yang pertama ada penjelasan kausal fisik. Di sini ada beberapa contoh pertanyaan, di antaranya bagaimana kita mendapatkan ban kempes ini, apa yang menyebabkan genangan air di lantai, mengapa roket itu meledak, mengapa dinosaurus mati. Masing-masing pertanyaan tersebut meminta penjelasan sebab akibat dari suatu peristiwa atau fenomena yang mengacu pada latar belakang fisiknya. Fisik di sini digunakan dalam arti luas yang mencakup tidak hanya domain disiplin fisika, tetapi juga kimia, geologi, biologi, ilmu syaraf, dan ilmu alam lainnya. Latar belakang fisik mencakup kondisi umum di mana peristiwa itu terjadi. Dalam kasus pertanyaan tentang roket misalnya, latar belakang fisik mencakup fakta meteorologi seperti suhu sekitar, tekanan atmosfer, kelembapan relatif, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, penjelasan kausal perilaku. Di sini ada beberapa contoh pertanyaan, diantaranya mengapa serikat pekerja memberikan suara untuk menyetujui kontrak, mengapa Schwarzenegger tidak mencoba menyeimbangkan anggaran, mengapa kepala pelayan dibayar lebih jika mereka beraksen Inggris, mengapa Britney Spears mendapat begitu banyak perhatian, apa yang menyebabkan orang bertengkar. Ini adalah pertanyaan yang meminta penjelasan kausal perilaku, penjelasan yang mencoba menjelaskan penyebab perilaku dalam hal psikologi, ilmu politik, sosiologi, sejarah, ekonomi, dan ilmu perilaku dan sosial lainnya. Faktor mana yang penting tergantung minat dan pengetahuan kita. Peristiwa yang sama mungkin memiliki penjelasan yang berbeda di tangan para psikolog, ekonom, sejarawan, dan sosiolog. Mengapa Arnold Schwarzenegger terpilih menjadi gubernur California? Penjelasannya mungkin berbicara tentang reaksi pemilih terhadap kebijakan pendahulunya, popularitasnya sebagai aktor, atau kepribadiannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian yang selanjutnya ada kecukupan penjelasan konsep relatif. Kecukupan penjelasan adalah konsep relatif yang sepenuhnya bergantung pada kebutuhan seseorang. Frasa lain yang digunakan untuk mendeskripsikan penjelasan seperti lengkap, berguna, memuaskan, juga relatif. Kemudian yang selanjutnya masih mengenai kecukupan penjelasan konsep relatif. Yang pertama yaitu pentingnya testabilitas. Penjelasan kausal fisik menghasilkan ekspektasi. Jika penjelasan menghasilkan prediksi yang salah, Anda menolaknya. Contoh, jika Anda memperbaiki kebocoran di toilet dan beberapa hari kemudian ada genangan air lagi di lantai kamar mandi, Anda berpikir bahwa penjelasan pertama Anda mungkin tidak benar atau bukan keseluruhan cerita, atau Anda tidak melakukan perbaikan dengan baik masalah tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada penjelasan yang tidak dapat diuji. Jelas ada yang salah dengan penjelasan yang mengarah pada prediksi yang salah. Namun kadang-kadang penjelasan menghasilkan prediksi yang tidak benar, berarti atau tidak ada prediksi sama sekali. Penjelasan seperti itu dikatakan tidak dapat diuji. Menghasilkan prediksi yang tidak berarti atau tidak sama sekali sama buruknya dengan menghasilkan prediksi yang salah. Kemudian yang selanjutnya ada penjelasan edaran. Penjelasan melingkar adalah salah satu yang menyatakan kembali dirinya sendiri. Contohnya, mengapa kepala pelayan yang berbicara dengan aksen Inggris dibayar lebih banyak? Karena mereka mendapatkan lebih banyak uang. Contoh lain, kenapa lantainya basah? Karena ada air di atasnya.
karena penjelasan ini hanya mengulangi apa yang seharusnya dijelaskan. Penjelasan tersebut tidak menghasilkan prediksi yang berarti. Kemudian yang terakhir ada kompleksitas yang tidak perlu. Untuk alasan yang bagus, kerumitan yang tidak perlu dianggap tidak diinginkan dalam sebuah penjelasan. Sangat mudah untuk melihat alasannya. Jika kita melupakan penjelasan kausal, untuk saat ini dan memikirkan dua penjelasan tentang bagaimana melakukan sesuatu. Seperti katakanlah membangun pagar. Jika satu penjelasan menginstruksikan Anda untuk secara acak menancapkan paku ke sepotong kayu yang tidak ada hubungannya dengan pagar, Anda akan lebih mengikuti penjelasan yang lain, dengan asumsi kedua penjelasan sama bagusnya dalam hal lain. Dengan cara yang sama, jika dua kausal penjelasan melakukan pekerjaan yang sama baiknya dalam menjelaskan sesuatu, penjelasan yang paling tidak rumit lebih disukai. Penjelasan yang tidak perlu mengandung unsur-unsur yang tidak ada alasan untuk dipercaya, itu membuat asumsi yang sebenarnya tidak diperlukan. Berikut adalah contohnya. Mengapa genangan air di lantai? Karena baik toilet maupun atapnya bocor. Dalam contoh genangan air, itu mungkin bahwa atap dan toilet keduanya bocor. Dalam hal ini contohnya adalah kasus kerumitan yang diperlukan dan bukan sebaliknya. Namun, kecuali ada alasan untuk menganggap toilet bocor tidak sepenuhnya menjelaskan genangan air. Tidak perlu berasumsi bahwa atapnya bocor. Membentuk hipotesis. Pernyataan yang menyatakan bahwa X menyebabkan atau menyebabkan Y dapat ditawarkan sebagai hipotesa bukan sebagai tuntutan. Sebuah hipotesa adalah penjelasan kausal yang ditawarkan untuk penyelidikan atau pengujian lebih lanjut pada saat Anda berhipotesis. Anda belum memberikan penjelasan, Anda menawarkan apa yang menurut Anda merupakan penjelasan yang mungkin seringkali terjadi ketika kita memperhatikan penyebab sesuatu. Penalaran kita dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama membentuk hipotesis dan yang kedua menguji hipotesis. Ini adalah kegiatan yang terpisah dan berbeda, meskipun melibatkan prinsip tumpang tindih. Yang selanjutnya membentuk hipotesis. Membentuk hipotesis terbagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama metode perbedaan. Muncul dengan hipotesis kausal membutuhkan kecerdikan dan pemikiran yang jernih. Jika sesuatu yang tidak biasa terjadi dan kita ingin mengetahui apa penyebabnya, dan jika kemudian kita menemukan bahwa sesuatu yang tidak biasa telah terjadi. Yang kedua, metode perjanjian. Korelasi antara dua fenomena memberikan titik awal yang baik untuk membuat hipotesis kausal. Salah satu jenis korelasi adalah di mana kejadian satu peristiwa disertai dengan kejadian lain. Kedua peristiwa itu dikatakan terkait. Dan yang ketiga ada metode diagnosis terbaik. Menemukan hipotesis disamakan dengan menyusun potongan teka-teki untuk membuat gambaran keseluruhan atau memecahkan kejahatan dengan mempertimbangkan petunjuk atau analogi favorit. Mendiagnosis gejala sesuatu kondisi medis saja pendekatan untuk membentuk hipotesis. Kausal ini metode dengan terbaik membentuk hipotesis kausal. Untuk membedakannya dari metode perbedaan dan metode kesepakatan seperti dalam kasus medis, para penyelidik mencoba menemukan diagnosis terbaik untuk serangkaian gejala diagnosis. Seperti dalam kasus medis yang dijelaskan sebelumnya, sangat bergantung pada hubungan yang diketahui atau dicurigai antara gejala dan penyakit. Slide selanjutnya yaitu klaim penyebab umum. Seperti yang ada di slide tersebut, contohnya yaitu paman saya terkena kanker paru-paru dikarenakan merokok adalah pernyataan tentang peristiwa sebab akibat. Tentu, sedangkan merokok menyebabkan kanker paru-paru adalah klaim kausal umum. Saya terutama berkaitan dengan hipotesis kausal umum. Nah, di sini klaim kausal umum dapat dipahami agak berbeda dari klaim tentang peristiwa sebab akibat tertentu. Selanjutnya yaitu mengkonfirmasi hipotesis penyebab. Jelas tidak selalu layak untuk melakukan eksperimen sebab akibat
yang terkendali. Namun, demikian eksperimen macam itu melibatkan prinsip yang sama dengan penggunaan hipotesis bahwa menyebabkan air mendidih. Sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan efek mungkin hadir secara kebetulan ketika dan hanya efek itu ada. Pada dasarnya, konfirmasi hipotesis benar-benar hanya menerapkan metode perbedaan yang hati-hati dikombinasikan dengan metode kesepakatan. Air mendidih saat dipanasi dan sampai titik tertentu mendidih lebih keras saat panas meningkat. Itulah metode kesepakatan. Dan satu-satunya perbedaan antara mendidih dan tidak mendidih adalah penggunaan panasnya. Itulah metode perbedaan. Demikian pula setiap subjek dalam kelompok eksperimen memiliki SICAM. Itulah metode kesepakatan. Dan satu-satunya perbedaan terlepas dan fakta bahwa kelompok SICAM menunjukkan efek frekuensi pilek berkurang adalah SICAM yang memiliki ambil. Itulah metode perbedaan. Selanjutnya yaitu metode alternatif pengujian hipotesis casual dan populasi manusia. Bereksperimen pada manusia tidak selalu praktis atau diinginkan secara etis. Namun, peneliti memiliki alternatif. Salah satu alternatif adalah mencocokkan sekelompok orang yang telah mengalami agen penyebab yang dicurigai dengan kelompok kontrol diduga orang serupa yang belum melakukan untuk melihat apakah frekuensi efek yang mungkin terjadi lebih besar pada kelompok pertama. Misalnya, untuk mengetahui apakah kegemukan berkontribusi pada penyakit jantung, Anda tidak akan sengaja mencoba membuat orang kegemukan. Sebagai gantinya, Anda akan mencocokkan sekelompok orang yang menjadi gemuk karena alasan lain dengan sekelompok orang non-obesitas serupa, untuk melihat bahwa ada lebih banyak penyakit jantung pada kelompok pertama. Studi sebab akibat seperti ini hampir tidak kontrolisir dalam temuan mereka sebagai eksperimen. Terkontrol karena seseorang yang tidak dapat memastikan bahwa faktor-faktor selain penyebab yang dihipotesiskan yang berkontribusi terhadap penyakit jantung terdistribusi secara merata di kedua kelompok tersebut. Nah, di sini metode lain untuk menguji hipotesis casual yang menghindari percobaan pada manusia adalah dengan melakukan percobaan pada hewan, terlepas dari pertimbangan etis. Temuan dari eksperimen semacam itu berlaku untuk manusia dengan penalaran analogis. Slide selanjutnya, kesalahan dalam penalaran kausal terbagi menjadi 3. Yang pertama, bahwa hubungan antara A dan B adalah kebetulan. Contoh, Anda mengambil ZICAM dan pilek tidak berkembang. Apakah itu membuktikan bahwa ZICAM adalah penyebabnya? Tidak, hal itu mungkin hanya kebetulan. Yang kedua, A dan B keduanya dihasilkan dari hal ketiga atau penyebab yang mendasarinya. Contoh, misalkan Anda memperhatikan setiap kali Anda pergi tidur tanpa menyikat gigi Anda bangun dengan sakit kepala. Apakah ini membuktikan bahwa tidak menyikat gigi menyebabkan sakit kepala? Tidak. Sakit kepala dan tidak menyikat gigi mungkin disebabkan oleh penyebab yang mendasarinya seperti tidur terlalu larut atau minum terlalu banyak. Yang ketiga, B menyatakan A, bukan sebaliknya, atau membingungkan akibat dengan sebab. Contoh, memiliki sikap positif dikaitkan dengan kesalahan yang baik. Apakah ini membuktikan bahwa memiliki sikap positif yaitu berkontribusi pada kesehatan yang baik? Tidak. Bisa jadi sebaliknya, menjadi sehat mungkin memberikan Anda sikap positif. Perhatikan bahwa jika B datang setelah B, maka tidak dapat dikatakan menyebabkan A. Jadi hoc ergo propter, hoc penalaran tidak bermasalah atau tidak bersalah, membingungkan atau akibat dengan sebab. Kesalahan dalam penalaran kausal atau efek dalam penalaran kausal menguji positif untuk kondisi medis atau kondisi lain yang sebenarnya adalah mempengaruhi memiliki kondisi tertentu.
Yang selanjutnya mengabaikan regresi statistik. Regresi statistik dan regresi ke rata-rata mengacu pada properti statistik. Pengukuran ini rata-rata populasi. Regresi ke rata-rata dapat terjadi setiap kali Anda menemukan fenomena. Yang selanjutnya bukti dengan tidak adanya dispor, yaitu benarkah tidak ada sanggahan dari hipotesis kausal meningkatkan kemungkinan hipotesis. Contohnya seperti jika seseorang guru memiliki alasan yang kuat untuk berpikir bahwa nilai tinggi seseorang siswa adalah hasil menyontek, atau siswa tersebut mungkin berusaha untuk menyangkal hipotesis tersebut. Yang selanjutnya banding ke anekdot, yaitu anekdot digunakan untuk membuktikan atau menyangkal hipotesis kausal. Berpikir bahwa port mencegah masuk angin karena paman Sherlyn meminumnya dan jarang masuk angin. Contoh, seseorang yang berpendapat bahwa merokok ganja tidak menyakiti paru-paru karena dia memiliki teman yang merokok ganja yang tidak pernah memiliki masalah paru-paru. Menggunakan alasan yang sama, seseorang tentu saja bisa melawan argumen ini hanya dengan menunjukkan bahwa seseorang mengenal seseorang yang meminum port atau merokok ganja, yang masuk angin atau sebenarnya memiliki masalah paru-paru. Jadi argumennya tidak benar-benar menunjukkan apa-apa dan sebenarnya hanya generalisasi yang tergesa-gesa atau pos pemikiran. Selanjutnya, penjelasan yang membingungkan dengan alasan. Setelah serangan bunuh diri 11 September di World Trade Center atau WTC, seorang pembicara di universitas kami mencoba menjelaskan penyebab serangan tersebut. Beberapa menganggap dia memaafkan atau membenarkan serangan itu. Rush Limbaugh mengundangnya untuk pindah ke Afghanistan. Jika Anda berasumsi tanpa memikirkannya bahwa siapapun yang mencoba menjelaskan penyebab perilaku buruk mencoba untuk memaafkannya, Anda melakukan keliruan yang mungkin kita sebut penjelasan yang membingungkan dengan alasan. Penyebab dalam hukum. Dalam hukum, sebab akibat adalah hubungan antara perbuatan dan kerugian. Hanya jika tindakan Anda menyebabkan kerugian atau berkontribusi pada penyebabnya, Anda dapat dikatakan bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dalam hukum perdata, merupakan syarat yang diperlukan untuk tanggung jawab gugatan bahwa tindak seseorang menyebabkan kerugian yang dipermasalahkan. Ini juga merupakan kondisi yang diperlukan untuk beberapa, tetapi tidak semua, jenis pertanggungjawaban pidana. Tidak semua kejahatan melibatkan bahaya percobaan kejahatan misalnya. Tampaknya sederhana untuk mengatakan bahwa X menyebabkan Y, tetapi seperti yang akan kita lihat, hampir selalu lebih banyak yang bisa dikatakan daripada itu. Arti terluas dari kata penyebab adalah dari kondisi sine qua non, suatu kondisi yang tanpanya tidak ada apa-apa. Penyebab seperti itu sering disebut penyebab tetapi untuk Y tidak akan terjadi. Untuk X telah terjadi. Jika senjatanya tidak ditembakkan, Ernest tidak akan terbunuh. Jelas sine qua non penyebab relevan. Akan konyol untuk menghukum seseorang karena menyebabkan kerugian Y dengan melakukan X ketika Y akan terjadi bahkan jika X tidak dilakukan. Tetapi suatu sebab dalam pengertian ini dapat memiliki akibat yang berlangsung tanpa batas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.